Selamat pagi buat kita semuanya, salam sehat. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tematik. Tema yang ketujuh, peristiwa dalam kehidupan. Subtema yang kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Muatan IPS tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran kita tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sejak pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandai pemerintahan Hindia Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Jepang berkuasa di Indonesia hanya 3,5 tahun karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, yaitu negara Amerika Serikat. Bangsa Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu, bangsa Indonesia mengalami peristiwa-peristiwa penting, antara lain: yang pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan bahasa Jepang Dokuritsu Junbikosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wediningrat dan bertugas untuk menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 18 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbilinkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ketika di Indonesia mengalami kekosongan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak dipengaruhi pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kelima, perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta.
Naskah proklamasi dirumuskan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk dicetak. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan atas usul dari Soekarni. Peristiwa yang keenam yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Pahmawati. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendraningrat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Untuk memantapkan pengetahuanmu, kerjakanlah tugas pembelajaran berikut. Yang pertama, tuliskanlah tujuan pembentukan BPU PKI. Yang kedua, seandainya kamu adalah pemuda yang hidup pada tahun 1945, apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan Republik Indonesia jika penjajah Belanda atau Jepang hendak menjajah kembali Indonesia? Tuliskan alasanmu. Yang ketiga, mengapa persatuan diperlukan dalam mengusir penjajah? Yang keempat, apa tujuan para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti pembelajaran yang ketiga kita lanjutkan. Tetap muatan IPS. Terima kasih.